melihat alat bukti sudah kuat. Apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Bahwa orang yang berdasarkan perbuatannya, ya, dia diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Dengan alasan apapun tidak diperkenankan ya pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara. Tidak boleh. 65-nya itu dipidana penjara 5 tahun kalau bertemu dengan pihak yang berperkara. Polda Metro Jaya telah menggeledah kediaman pribadi milik Firly Bahuri dan juga sebuah rumah lain di Jalan Kertanegara. Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti yang diyakini dapat membuat terang kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Polisi juga akan menjadwalkan pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri pada pekan depan. Penyidik dari Polda Metro Jaya kemarin baru saja menggeledah rumah yang diduga milik Ketua KPK Firly Bahuri. Dan salah satunya adalah rumah yang berada di belakang saya saat ini terletak di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Dan kemarin penyidik telah menggeledah rumah ini hingga 3 jam lamanya. Dan ketika selesai menggeledah, penyidik ini membawa beberapa barang. Ada koper berwarna abu-abu, kemudian ada printer berwarna hitam, hingga ada satu tote bag berwarna merah. Namun hingga saat ini belum terungkap sebenarnya apa yang ada di dalam barang-barang tersebut dan apa saja barang yang diambil oleh penyidik ketika selesai menggeledah rumah ini. Dan kemarin rumah ini ternyata tidak terdaftar di LHKPN milik Firly Bahuri, namun ternyata terungkap bahwa rumah ini merupakan rumah sewaan yang dimiliki oleh seseorang berinisial E yang tadi pagi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan masih belum terungkap sebenarnya siapakah sosok berinisial E ini dan apa hubungannya dengan Ketua KPK. Kemudian daripada itu juga kuasa hukum dari Firly Bahuri mengungkap bahwa rumah ini adalah rumah yang digunakan atau disewa oleh Firly Bahuri hanya untuk singgah ketika ia berada atau sedang dinas di Jakarta. Namun aneh rasanya jika rumah yang berada di kawasan elit di Kertanegara, Jakarta Selatan ini hanya digunakan sebagai rumah singgah. Karena sudah pasti bahwa harga sewa rumah ini itu jauh di atas rata-rata sewa rumah di daerah-daerah lain seperti itu. Dan kemudian juga diduga rumah ini merupakan safe house atau rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian atau pertemuan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain karena diduga rumah ini merupakan lokasi pertemuan antara Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pasca penggeledahan rumah aman atau safe house Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian gabungan itu diharapkan membuat terang tindak pidana korupsi yang saat ini sedang didalami penyidik. Selanjutnya, hasil penggeledahan di 2 kediaman Firly Bahuri tersebut telah dibahas bersama penyidik gabungan dan akan menjadi tindak lanjut dari proses penyidikan yang tengah dilakukan. Yang disita oleh penyidik, semua spot yang dilakukan penggeledahan oleh penyidik, ini semua dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti, ya, mencari dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti itu diharapkan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan bisa terang dan kemudian menemukan tersangka. Tim penyidik Polda Metro Jaya pun telah memeriksa satu saksi berinisial E terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saksi tersebut merupakan pemilik rumah Kertanegara nomor 46 yang ditempati Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipidkor Bareskrim Polri juga meminta keterangan sejumlah ahli, diantaranya ahli pidana, ahli hukum acara, dan ahli mikroekspresi. Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan Puslap 4 Polri terkait barang bukti elektronik yang telah disita untuk dilakukan uji analisa. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, mulai dari pemilik rumah Kertanegara 46 yang hari ini diskejulkan untuk dilakukan pemeriksaan pada pukul 10.00 di lantai 21 gedung promoter
ruang riksa penyidik Subdit Tipikor Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya. Hari ini juga ada beberapa agenda penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Di antaranya adalah pemeriksaan terhadap para ahli. Beberapa ahli kita libatkan dalam penyidikan kasus ini. Yang pertama dari ahli pidana, kemudian dari ahli hukum acara, kemudian ahli ataupun pakar mikroekspresi. Ini kita libatkan. Hari ini beberapa pemeriksaan ahli telah dilakukan. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, Polri akan kembali memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri untuk dimintai keterangan. Namun pemeriksaan Firly usai polisi memanggil pegawai KPK yang dijadwalkan pada hari Senin atau Selasa pekan depan. Kita masih memerlukan beberapa keterangan tambahan dari saudara FB selaku Ketua KPK RI, termasuk minggu depan juga telah kita schedule-kan untuk memanggil kembali beberapa pegawai KPK yang surat panggilannya sudah kami layangkan kemarin, baik itu di hari Senin maupun Selasa, untuk kita kembali lakukan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi dimaksud. Pekan depan Pak, pekan depan pemeriksaan lanjutan FB. Nanti kita schedule-kan, tapi yang jelas terhadap beberapa pegawai KPK sudah kita layangkan surat panggilannya untuk dilakukan pemeriksaan tambahan pada schedule pemeriksaan minggu depan, baik itu di hari Senin maupun Selasa. Ya. Untuk melakukan beberapa agenda pemeriksaan saksi pada minggu depan, itu 2 tempat kita akan lakukan pemeriksaan. Polda Metro Jaya berupaya untuk mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel. Pihaknya juga telah mengirimkan surat supervisi ke KPK dan Dewas KPK untuk bekerja sama mengusut tuntas kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Dewan Pengawas KPK memanggil seluruh pimpinan KPK terkait laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Akankah Firly lolos kembali dari dugaan pelanggaran kode etik? Dewan Pengawas KPK melakukan pemanggilan kepada semua pimpinan KPK terkait laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri. Dari kelima pimpinan KPK, hanya Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK yang memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Dirinya mengaku hanya memenuhi panggilan Dewas untuk memberikan klarifikasi yang dibutuhkan oleh pihak Dewan Pengawas. Usai diperiksa Dewas KPK, Nurul Gufron mengaku tak mengetahui adanya pertemuan antara mantan-mentan SYL dengan Ketua KPK RI di sebuah gor bulu tangkis. Tentu kepada pimpinan yang lain, nanti dipertanyakan kepada pimpinan yang lain. Kalau ke saya sampaikan bahwa baik dugaan pemerasan maupun juga pertemuan-pertemuan sebagaimana telah beredar luas, yaitu pertemuan di Gor Bulu Tangkis ataupun tempat-tempat lain. Sekali lagi saya sampaikan tadi, saya pribadi tidak tahu, baru saya tahunya setelah di media massa diberitakan. Diketahui Firly Bahuri mangkir dari pemanggilan Dewan Pengawas KPK. Pentolan lembaga anti rasuah itu tidak memberikan alasan yang jelas kenapa dirinya tidak hadir dalam pemanggilan Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK Pak Firly minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Ada alasannya apa? Alasannya belum diberitahu. Silakan tanya aja ke sana ya, alasannya apa. Karena ini ada perubahan kan, mesti kami cek lagi ya. Beliau masih di Jakarta berarti? Pak Nurul Gufron ada? Pak Ketua? Saya tidak tahu. Intinya dia minta dijadwalkan ulang. Minta dijadwalkan ulang setelah tanggal 8 November ya. Selain itu, Dewas KPK membenarkan telah memanggil mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan oleh Firly. Dewas KPK juga mendalami informasi terkait intensitas pertemuan antara SYL dan Firly Bahuri. Bagi saya khususnya tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan, sebab begini, kita di Dewas itu kan banyak yang dikerjakan. Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini. Kalau kelamaan apa nggak mau dipanggil besok aja Pak Firly? Kenapa? Apa nggak mau dipanggil minggu depan aja? Karena kan 2 minggu itu kayaknya kelamaan juga ya Pak? Gini, kami nggak bisa, Dewas nggak punya nggak bisa memaksa. Kita kan bukan penyidik, jadi kita khusus etik. Jadi fokus Dewas adalah pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Itu kan ada 2. 1 dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK,
Yang kedua adalah dugaan pertemuan Pak FB dengan Pak SYL. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang mengatakan Dewas KPK seharusnya tidak perlu ragu-ragu dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly Bahuri. Menurutnya, upaya penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri menguatkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly. Rumah sudah digeledah, masa sih rumah sudah digeledah masih akan ada upaya lain yang kelihatannya bukti tidak cukup atau katakanlah bahwa ini nanti penyidikannya akan berhenti dan seterusnya. Nggak mungkin juga kalau rumah sudah digeledah dan seterusnya tidak dipahami oleh KPK secara keseluruhan maupun pimpinan dan Dewas untuk memprioritaskan ini. Karena publik sekarang menunggu secara internal KPK itu sekarang mekanisme sistemnya apa, modelnya apa, bagaimana caranya gitu. Ini jadi sekali lagi saya mengatakan dulu saja pimpinan itu bisa diperiksa walaupun dia deputi pengawas internal itu di bawah pimpinan. Dia bisa panggil pimpinan kapan saja. Akankah Dewas KPK bertaji terhadap Firly Bahuri? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.